Baik, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dendri Yonatan Tevana. Jadi di video ini saya akan membahas materi kasus korupsi dan dihubungkan dengan contoh salah satu dihubungkan dengan materi teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dan ini adalah tugas anti korupsi. Jadi baik, di daftar isi materi sini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu contoh kasus korupsi yang ada, dan itu nanti akan kita menelaah bersama. Yang kedua, saya akan menganalisis teori utilitarianisme terkait dengan kasus korupsi yang akan kita bahas. Dan yang ketiga, tindakan atau pengambilan sikap saya mengenai kasus tersebut. Terus yang keempat itu kesimpulan, yang akan menyimpulkan semua isi materi yang saya bawakan. Baik, langsung saja. Nah, kasus korupsi yang saya ambil atau yang akan kita telah bersama di sini yaitu kasus korupsi mantan wali kota Kupang, Bapak Jonas Salean. Nah, teman-teman, jadi ini salah satu contoh yang saya ambil untuk memaparkan materi pada hari ini. Jadi, mantan wali kota Kupang, Bapak Jonas Salean, telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, atau yang kita kenal dengan Kejati NTT. Nah, terkait kasus dugaan korupsi pengalian aset tanah milik pemerintah Kabupaten Kupang yang berada di Jalan Veteran, Kelurahan Patululi. Nah, perkara ini teman-teman berfokus pada perannya, termasuk saat menjabat sebagai sekretaris daerah atau sekda, sampai dalam menerbitkan surat rekomendasi penunjukan tanah kapling pada periode 2004 hingga 2013 yang diduga memindahkan aset tersebut secara tidak sah kepada pihak yang berhak. Nah, dalam kasus tersebut itu juga termasuk satu bidang atas namanya sendiri, sehingga kasus itu mengakibatkan kerugian keuangan daerah itu sekitar 5,9 miliar. Nah, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menjerat beberapa pihak lain, dan penahanan terhadap Bapak Jonas Salean ini dilakukan pada Oktober 2025 setelah ia memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi kasusnya bulan ini ya teman-teman. Okay, next. Nah, jadi di poin yang kedua ini saya akan menganalisis kasus tersebut menurut teori utilitarianisme. Nah, menurut teori utilitarianisme, kasus korupsi yang melibatkan mantan wali kota Kupang, Bapak Jonas Salean, itu secara moral dapat dianalisis dan dinyatakan salah melalui berbagai kerangka etika utama, termasuk utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan. Nah, di sini kita lebih berfokus untuk membahas teori utilitarianisme, teman-teman. Kalau deontologi kan itu teorinya menurut Immanuel Kant. Jadi teman-teman, jadi tindakan yang ia lakukan atau yang sesuai dengan prinsip utilitarianisme ini teman-teman, itu dianggap dia melanggar karena alih-alih memaksimalkan kesejahteraan umum, atau tindakan ini memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Nah, dana yang hilang seharusnya dapat digunakan untuk program kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur bagi ribuan warga kota Kupang. Jadi, secara tidak langsung, tindakan yang ia lakukan itu merugikan masyarakat kota Kupang, karena seharusnya dana tersebut, ya kerugian daerah yang dihasilkan dari kasus korupsi itu kan hampir 5,9 miliar. Nah, itu seharusnya dipakai untuk
hal-hal yang dapat membangun kota Kupang. Lalu apa sih konsekuensinya? Nah, konsekuensinya di sini teman-teman itu menimbulkan kerugian kolektif atau kerugian daerah yang tadi saya sebutkan itu. Kerugian sebesar 5,9 miliar lebih. Nah, tentu saja menghambat pembangunan publik, merusak kepercayaan, dan hanya memberikan manfaat pada segelintir pelaku. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, lalu di sini ada penilaian moral. Tentu saja perilaku ini teman-teman salah secara moral karena menghasilkan penderitaan dan kerugian agregat yang jauh lebih besar daripada manfaat pribadinya. Oke. Nah, poin yang ketiga itu saya akan beda teori utilitarianisme ini yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham ini teman-teman. Nah, utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham ini teman-teman adalah teori etika konsekuensialisme yang menyatakan bahwa sebuah tindakan benar secara moral jika tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang banyak, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan the greatest happiness of the greatest number. Nah, menurut Jeremy Bentham ini teman-teman, itu dibagi menjadi dua lagi prinsip utilitarianisme ini. Jadi yang pertama itu prinsip utilitas. Nah, apa sih prinsip utilitas? Nah, prinsip utilitas itu tindakan dievaluasi berdasarkan kecenderungannya untuk menghasilkan kesenangan atau pleasure atau mencegah rasa sakit atau pain bagi pihak-pihak yang terpengaruh. Terus poin yang kedua menurut Bentham ini, kalkulus kebahagiaan atau Pelekvis kalkulus. Nah, Bentham mengusulkan metode untuk mengukur dan membandingkan kesenangan dan rasa sakit berdasarkan faktor-faktor seperti intensitas, durasi, kepastian atau ketidakpastian, kedekatan atau kejauhan, kesuburan, kemurnian, dan cakupan atau extent dampaknya. Jadi, itu dua poin yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Nah, di poin yang ini teman-teman, saya akan menghubungkan atau mengkaitkan kasus Jonas Salyan dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham ini teman-teman. Jadi, jika kasus dugaan korupsi dan pengalihan aset yang dilakukan oleh Bapak Jonas Salyan dianalisis melalui lensa utilitarianisme Bentham ini teman-teman, itu ada dua dampak. Nah, dampak yang pertama itu tentu saja dampak negatif atau penderitaan rasa sakit. Nah, tindakan korupsi dan pengalihan aset secara ilegal ini menimbulkan kerugian negara yang tadi sudah kita sebutkan berulang kali itu 5,9 miliar. Yang berarti mengurangi dana publik kan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dan lain-lain yang sudah saya sebutkan itu teman-teman. Nah, ini berdampak pada penurunan kesejahteraan umum teman-teman atau utility. Karena proyek-proyek publik seperti yang tadi saya bilang, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain itu. Nah, karena itu didanai dari aset tersebut dan berpotensi terhambat dan terganggu. Nah, teman-teman, kerugian ini tentu saja juga menimbulkan rasa sakit bagi jumlah banyak orang atau masyarakat luas karena hak-hak mereka atas aset publik itu telah dilanggar. Nah, seperti itu dampak negatif. Terus dampak positifnya itu teman-teman sebenarnya lebih bersifat individual atau lebih ke menguntungkan kepentingan pribadi. Nah, dampak positifnya itu berupa kesenangan dan kebahagiaan saja. Nah, kesenangan atau manfaat dari tindakan ini itu hanya dinikmati oleh segelintir individu atau Bapak Jonas Salyan sendiri dan pihak-pihak yang menerima pengalihan aset atau tanah secara ilegal atau kolega-koleganya. Jadi, manfaat yang didapat adalah kekayaan pribadi dan keuntungan material. Oke, next. Nah, jadi di poin ini saya akan menjelaskan tindakan saya atau pengambilan sikap saya sebelum dan sesudah. Nah, tindakan saya apabila saya sebagai pelaku, ini tindakan yang akan saya lakukan sebelum ditangkap atau ditetapkan menjadi tersangka, yaitu pertama, saya tentu saja akan mengakui kesalahan dan mengembalikan aset penuh. Nah, di sini saya akan mengakui kesalahan saya secara dini supaya mempercepat proses hukum dan mengurangi biaya negara. Dan saya akan mengembalikan semua aset atau mengembalikan dana
yang telah merugikan negara itu sebesar 5,9 miliar. Jadi, saya rasa hal ini dapat memaksimalkan utilitas publik atau kepercayaan publik dengan meminimalkan kerugian finansial, memulihkan sebagian kepercayaan masyarakat, dan memberikan contoh baik atau efek jera positif. Nah, next. Nah, jika saya menjadi tersangka atau pelaku setelah saya ditetapkan atau setelah saya ditangkap, uh, sikap yang pertama saya ambil yaitu bersikap kooperatif, kooperatif penuh atau sebagai just-state kolaborator. Nah, di sini yang dimana uh, saya bekerja sama dengan Kejati NTT untuk memberikan keterangan jujur dan membantu mengungkapkan pihak lain atau orang-orang yang kerjasama dengan saya. Nah, saya rasa itu akan memperkuat sistem hukum dan meningkatkan efek jera atau utilitas jangka panjang dan memastikan pemulihan kerugian lebih efektif. Nah, ini mengorbankan utilitas pribadi atau hukuman mungkin tetap ada demi utilitas kolektif atau maksud saya di sini adalah hukumannya tetap ke saya, tapi ini untuk kebaikan bersama atau kebaikan masyarakat. Gitu. Terus sikap yang kedua yang saya ambil itu mengajukan pembelaan berdasarkan formalitas hukum. Nah, mengajukan pembelaan ini maksudnya fokus hanya pada mencari celah hukum, misalnya kesalahan prosedur peradilan tanpa menunjukkan pertobatan atau pengambilan aset. Walaupun sah secara hukum, ini menciptakan disualitas publik karena mengesankan ketidakmampuan hukum untuk menghukum koruptor. Nah, yang dimaksud sini adalah saya akan lebih jeli dan lebih perhatikan lagi bagaimana proses hukum itu bekerja agar itu juga tidak akan merugikan saya, karena biasanya hukum itu dipakai untuk menjatuhkan orang. Jadi itu mungkin sikap yang akan saya ambil. Dan poin yang ketiga itu melakukan upaya penangguhan atau contoh alasan sakit. Mungkin saya berbuat seperti ini karena saya ada kendala seperti ini. Nah, itu juga akan menjadi salah satu bahan pertimbangan pada saya uh, dalam proses di meja pengadilan. Seperti itu, teman-teman. Oke, next. Nah, di slide yang terakhir ini, teman-teman, uh, ini uh, membahas tentang kesimpulan. Jadi atau keseluruhan materi yang uh, sudah saya paparkan dari awal. Jadi kesimpulan dari semuanya ini, teman-teman, kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan wali kota Kupang, Bapak Jonas Salean, terkait pengalian aset tanah pemerintah Kabupaten Kupang yang merugikan negara sekitar 5,9 miliar ini, teman-teman, secara moral sangat bertentangan dengan prinsip utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Nah, analisis etika ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut yang hanya memberikan keuntungan finansial terbatas kepada pelaku dan beberapa pihak terkait, menghasilkan kerugian atau disutilitas yang jauh lebih besar dan meluas, termasuk hilangnya dana publik yang vital untuk kesejahteraan masyarakat dan rusaknya kepercayaan terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, jika bertindak berdasarkan etika utilitarian, langkah yang paling benar bagi pelaku, baik sebelum maupun sesudah ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya adalah mengutamakan pengembalian kerugian negara secara penuh dan bersikap kooperatif dengan penegak hukum karena tindakan tersebutlah yang paling maksimal dan memulihkan utilitas dan kebahagiaan agregat bagi masyarakat luas melalui penegakan keadilan dan efek jera yang efektif. Jadi seperti itu, teman-teman, dari sekian banyak materi yang sudah saya bawakan ini mengenai teori utilitarianisme yang dibawakan oleh Jeremy Bentham. Mungkin ada salah kata atau kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Di slide terakhir itu, coba di slide terakhir. Nah, di slide terakhir itu ada kata, nah ini bahasa hukumnya itu videm serva justita fundamentam regni. Nah, itu teman-teman boleh searching sendiri. Itu artinya
kita harus lebih mengutamakan kepercayaan publik dan hukum itu akan selalu harus ditegakkan. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih teman-teman. Sekian.